Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ada hubungannya dengan video yang lalu ya, yang membahas tentang perselingkuhan. Ini ada seorang laki-laki dari Jakarta, menikah hanya 2 tahun, terus istrinya dicerai karena istrinya selingkuh. Beliau tanya, yang dimaksud ayat yang artinya apa saja musibah yang engkau terima itu adalah akibat dari buah tanganmu sendiri. Nah, buah tangan yang mana? Karena selama ini saya tidak melakukan perselingkuhan, malah istri saya yang selingkuh. Saya selama ini baik-baik saja, memperlakukan istri dengan baik, tidak selingkuh. Istri malah selingkuh. Dan yang dimaksud ayat itu, buah tangan itu ya bisa saja buah tanganmu sendiri itu dari doa yang lalu ya, itu hasil dari doa yang lalu. Kalau orang itu berdoa, ya Allah berikanlah aku istri yang solihah, ya itu nanti ujiannya suaminya atau istrinya tiba-tiba selingkuh. Misalnya seorang istri, ya Allah berikanlah aku suami yang soleh, nah nanti ujiannya suaminya tiba-tiba selingkuh. Ya selama itu ya baik-baik saja, tiba-tiba selingkuh. Itu bukan musibah ya, ujiannya seperti itu. Nah, sebagian orang itu menganggap, nah aku sudah baik-baik saja, apa yang salah? Selama ini kan aku sudah baik-baik saja, mengapa pasanganku kok selingkuh? Nah, padahal dia lupa dari doanya tadi itu Allah itu memberikan ujian ya yang berupa istrinya atau suaminya selingkuh, itu bentuk dari atau hasil dari doanya tadi. Nah, seperti itu, bisa saja seperti itu. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua dari beliau ya, penyakit apakah yang menimpa orang yang selingkuh jika tidak mau bertobat? Iya, ada 3 penyakit ya. Penyakit yang pertama, penyakit yang ada di daerah tulang punggung. Ya, wujudnya apa? Ya, bisa saja penyempitan pembuluh darah dan penyempitan saraf di tulang punggung. Dan ini biasanya agak susah ya. Walaupun dioperasi oleh para dokter itu ya biasanya jarang sekali bisa sembuh total, itu jarang sekali. Terus yang kedua, penyakit di lutut. Nah, lutut ini kan untuk menyangga keluarga ya. Biasanya penyakit yang akan dialami oleh orang yang suka selingkuh itu ada di bagian lutut. Berarti ya sama aja kalau dalam keluarga itu dihancurkan oleh seseorang karena egonya, selingkuhnya itu tadi ya, ya dia akan bermasalah di daerah lututnya. Dan ini sudah sangat susah sekali ya. Obat banyak sih, tapi walaupun obat itu banyak tapi susah sekali sembuhnya. Terus yang ketiga, penyakit di sekitar perut. Ya, jadi yang di atas ini termasuk penyempitan saraf di daerah punggung ya, terus lutut, terus yang ketiga di perut. Karena di sini ada masalah keluarga yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Nah, itu nanti di perut. Perut ini juga sama, bisa dipotong-potong nanti sama dokter, tapi belum ada solusinya. Seperti tetangga bunda ya, sudah 2 bulan nggak sembuh-sembuh. Terus istrinya saya sarankan sholat sunat hajat, jangan diniatkan untuk kesembuhan. Kalau untuk kesembuhan suami ya doa saja ya. Jadi sholat sunat hajat niatkan niat mengikuti sunnah Rasul ya, gitu aja. Setelah itu berdoa dan keluarganya dikumpulkan ya, semua putra putrinya disuruh memaafkan ayahnya, istri juga begitu. Saya sarankan maafkan suami lillahi ta'ala ya. Katanya sudah 2 bulan tuh nggak sembuh-sembuh. Setelah sholat sunnah hajat berdoa serius sampai nangis-nangis ya, terus baca Quran, memaafkan suami lillahi ta'ala ya, akhirnya nggak jadi operasi ya, sembuh. Ini kata dokter, ini kalau dioperasi ya semuanya ini. Kalau yang sakit itu hanya 1 cm, 2 cm atau 3 cm ya dipotong. Lah ini kalau semuanya masa dipotong semuanya ya, mati nanti.
Akhirnya nggak jadi operasi, cuma berdoa mohon ampun terus, memaafkan suami lillahi ta'ala, anak-anaknya juga memaafkan ayahnya lillahi ta'ala, suaminya juga meminta maaf pada anak dan istrinya. Akhirnya Allah itu memberikan kesembuhan. Ya sampai sekarang orangnya sembuh. Waktu itu anak saya umurnya masih SMP ya sudah 15 tahun lebih ya lamanya. Ya mudah-mudahan siapapun yang pernah melakukan perselingkuhan secepatnya mohon ampun mumpung belum kena penyakit. Biasanya kalau orang itu imannya bagus melakukan perselingkuhan ya biasanya cepat sekali kena ya. Kalau orang itu imannya tidak bagus biasanya diletakkan di akhir hayat sekalian dengan matinya ya, biasanya seperti itu. Memang selingkuh ini jangan dianggap sesuatu hal yang remeh ya. Allah tuh sampai memberikan penyakit dan sulit sekali sembuhnya. Jadi penyembuhannya itu obatnya ya ada di orang itu. Kalau sudah taubat mohon ampun pada Allah dan minta maaf pada istri atau pada suami, itu Allah itu memberikan kesembuhan. Jadi akhlak kita sehari-hari ini erat sekali hubungannya dengan kesehatan kita ya. Kalau ingin sehat, berakhlaklah yang mulia. Rasul itu sudah mencontohkan beliau itu sehat karena beliau itu memang akhlaknya baik, terus makanannya juga baik. Kalau makanan yang dimakan itu sehat, halalan thayyibah ya, terus berakhlak mulia, insya Allah tidak ada penyakit yang macam-macam ya, apalagi penyakit yang dahsyat seperti gagal ginjal, jantung yang ngeri-ngeri itu ya mudah-mudahan jangan sampai mengalami seperti itu ya. Teman-teman bunda rata-rata yang sudah usianya 49, 50 ya, itu yang masih sehat ya. Ada yang orang itu 40-an sudah kena diabetes, kena gagal ginjal. Pokoknya kalau akhlak itu baik terhadap pasangan, terhadap tetangga, teman, mertua, orang tua, apalagi terhadap orang tua ya, kalau menyimpan jengkel dengan orang tua itu cepat sekali kena penyakit. Pokoknya kalau berhubungan dengan orang tua itu cepat sekali kena penyakit. Jadi orang-orang yang kena kanker di usia muda, usia 30-an sudah kena kanker payudara karena memang menyimpan marah dengan ibunya, dengan ayahnya ya, seperti itu. Kalau dengan pasangan ya masih agak lama ya baru diberi hukuman. Tapi kalau dengan orang tua itu biasanya cepat sekali diberi hukuman yang berupa sakit. Untuk ibu yang di Batam ya, kalau kista itu sampai muncul, ini seringkali jengkel yang disimpan. Jadi jengkel itu diem aja disimpan, itu lama-lama akan muncul kista. Jadi kalau kistanya itu sampai ada rasa sakit ya, kalau menurut dokter itu katanya termasuk sudah akut, yaitu sudah berarti sudah ada kemarahan yang mulai dimunculkan. Jadi yang selama itu kemarahan yang disimpan terus menerus akan muncul kista dan mulai berani ada kemarahan yang mulai dimunculkan. Jadi kalau ada masalah ya tolong diselesaikan ya Bu ya. Jadi ngomong aja sama bapaknya, Pak, aku mau memberitahu ya, tapi bapak jangan marah ya, ini ada sesuatu yang aku sampaikan, tapi nanti bapak tolong jangan marah ya. Begini loh Pak, aku itu kalau melihat sampean itu begini itu aku jengkel ya. Iya kalau itu disampaikan ya insya Allah ngerti kok. Kalau saya di keluarga saya seperti itu. Jadi yang membuat jengkel itu apa? Itu harus disampaikan. Kalau unek-unek itu tidak disampaikan, nanti suatu saat akan muncul, kalau tidak kanker payudara ya kista. Misalnya ada orang, enggak aku gak mau minta maaf, dia kok yang salahnya, itu sudah sombong sebenarnya. Padahal kalau orang itu sadar, kalau orang itu menyakiti, itu adalah kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah. Itu kan enak. Jadi kalau kita memaafkan orang
itu Allah itu akan memaafkan kita. Jadi siapapun yang pernah menyakiti kita, maafkan lillahi ta'ala. Nah, itu ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah. Makanya biasanya kalau Ramadan kurang sehari 2 hari itu ya biasanya ada orang atar-atar makanan ya, istilahnya megengan, bawa kue apem terus sambil minta maaf. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau pingin dapat ampunan Allah, maafkan dulu orang itu. Jadi orang-orang yang menyakiti itu dimaafkan, nah akan mendapatkan ampunan dari Allah. Rahmat Allah itu luas, ibaratnya timba. Kalau tengkurap diguyur hujan deras tidak akan terisi timbanya itu. Jadi orang yang tengkurap itu diibaratkan tidak mau memaafkan orang lain. Jadi kalau sudah meluma ya, timbanya itu meluma, istilah Jawanya, hujan deras ya airnya akan masuk ke dalam timba itu ya sampai tumpah-tumpah. Jadi orang memaafkan orang lain yang menyakiti, misalnya ada orang menyakiti hati kita, terus orang itu belum datang minta maaf tapi sudah dimaafkan. Nah, itu Allah itu suka yang model begini nih. Jadi peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu syaratnya memaafkan orang lain. Untuk Ibu Sulis, kalau katanya itu setelah pindah rumah ya, insya Allah itu bukan karena airnya nggak cocok ya Bu ya, itu ya karena Ibu Sulis ini ilmunya itu bentrok dengan ilmu orang tuanya. Ya biasanya kalau bentrok terus ya makanya ya gatal ya. Atau mengamalkan sesuatu memang diniatkan untuk keselamatan. Kalau diniatkan untuk keselamatan itu biasanya wujudnya ulat ya, makanya gatal. Atau karena kena sihir. Jadi orang-orang yang menyihir, selama orang itu menyihir terus sampai 10 tahun ya berarti gatalnya 10 tahun. Sampai 30 tahun ya berarti sampai 30 tahun. Jadi tergantung yang nyihir itu sampai berapa lama. Makanya gatal yang model begini ini sangat lama ya, kalau ke dokter itu hanya beberapa hari sembuh terus kambuh lagi. Saya pernah tanya ya pada seorang bapak itu ya katanya hampir 30 tahunan ya. Jadi obat cair itu yang di botol itu sangat banyak, terus yang diminum juga ganti-ganti, pokoknya ini nggak sembuh ganti ini, ganti obat luar yang digosok-gosok itu ya, pokoknya setiap kali digosok itu kan katanya panas ya, dan itu berlangsung sudah sangat lama sekali ya, kering terus ganti yang sebelahnya ada lagi wujud, jadi melebar. Itu kalau yang model begini ini kalau nggak salah ya insya Allah ya karena sihir ya. Jadi sihir itu memang Allah mengizinkan. Nah, mengapa orang itu kok diizinkan oleh Allah Ta'ala kena sihir? Ya kan orang itu akhlaknya memang ya barangkali kata-katanya menyinggung perasaan orang, akhirnya orang itu tidak membalas dengan kata-kata atau tidak membalas secara langsung ya bisa saja disihir. Jadi kalau sihir penyebabnya karena dari akhlak yang kurang baik itu biasanya ya lama. Kalau sihirnya disebabkan karena ujian biasanya sebentar. Jadi orang mukmin itu meskipun imannya bagus, jadi amalnya tidak rusak, imannya tidak rusak, ya masih bisa kena sihir, tapi itu hanya sebentar, sangat sebentar. Ya misalnya tiba-tiba matanya seperti tertusuk ya hanya beberapa detik saja, setelah itu hilang. Dan besoknya yang nggak ada lagi, biasanya seperti itu insya Allah yang seperti itu ujian. Jadi kalau setiap hari matanya seperti ditusuk-tusuk ya berarti insya Allah itu karena sihir. Dan sihir ini kalau ada orang nyihir